Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama aku Siti Nurhaliza. Di sini kita akan membahas IP address dan subnetting. Di pembahasan IP address dan subnetting, kita akan membahas IP privat dan IP publik, kelas pool dan kasus address. Kasus subnetting, konsep blok subnet, switch dan router. Untuk pengenalan IP address, kita akan membahas IP address, Internet Protocol Address, adalah deretan angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan seperti komputer atau ponsel. Alamat ini digunakan agar perangkat-perangkat tersebut dapat saling mengenali, berkomunikasi, dan bertukar data. Di jaringan ini, yang sama atau internet, dengan adanya IP address ini, informasi bisa dikirim ke perangkat yang tepat sehingga pesan atau data tidak salah tujuan. Dan terdapat dua versi IP address yang biasa digunakan, diantaranya ada IPv4, Internet Protocol version 4. Di ini terdiri dari 4 kelompok angka yang dipisahkan oleh titik. Contohnya 192.168.1.10. Ada IPv6. Yaitu Internet Protocol version 6 yang diciptakan untuk menggantikan IPv4 yang mulai penuh dengan format yang lebih panjang, memakai kombinasi angka yang K dan huruf yang dipisahkan titik dua. Ada subnetting, dia merupakan teknik untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil, subnet. Ini dilakukan dengan meminjam bit dari bagian host dari alamat IP yang menggunakan untuk bagian network tambahan. Karena tanpa subnetting, seluruh perangkat dalam satu organisasi akan berada dalam satu broadcast domain yang sama. Tujuan subnetting ini meningkatkan efisien keamanan manajemen jaringan. IP publik dan IP privat. Kalau IP privat adalah jenis alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat ke dalam jaringan lokal, seperti di rumah atau area wifi tertentu. Alamat ini tidak bisa diakses langsung dari internet. Jika ingin internetan, mereka membutuhkan NAT, Network Address Trustnetan. Ada di router dengan IP privat yang membantu menjaga keamanan dan menghemat ketersediaan alamat IP F4. Ini ada contohnya kelas A dan kelas B dan kelas C. 10.0.0 sampai 10.25.255.25. Jumlah IP address-nya, subnet masknya 255.0.0. Ada kelas B 172.16.0.0, 172.31.255.255. Ini alamatnya 255.255.0.0. Ada kelas C 192.168.0.0 sama sampai 192.168.255.25. Ini jumlah IP address-nya dan subnetnya 255.255.255.0. IP publik alamat IP itu yang digunakan untuk mengidentifikasi di mana perangkat ini internetan. IP publik dapat diakses di seluruh dunia. Alamat ini diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP dan bersifat unik, sehingga perangkat yang berhubung ke internet memiliki alamat IP publik yang berbeda. Perangkat seperti server, situs web, atau perangkat load untuk mengakses oleh perangkat lain di internet. Contoh IP publik agar internet kita berjalan lancar ada 8.8.8.8 Golden S dan lain sebagainya. Ada kelas pool dan kasus addressing. IP address privat, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokalan yaitu ada kelas A, B, C, D yang nanti kita bahas. Dengan oktet pertama 1 sampai 127. Kalau kelas B 128 sampai dengan 192. Kalau kelas C 192 sampai 223 dan seterusnya. Kalau subnet mask ini ya, ada 255.0.0, CDR-nya 108, 255.255.0.0/26. Ada kelas C 255.255.255.0, seterusnya 24. Untuk IP address publik, alamat ini yang dapat diakses secara global di internet. Contoh public DNS Google yang tadi kita bahas. Ada kasus
Contoh kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa proses seperti mencari prefix yang sesuai, mencari subnet mask, mencari IP network, mencari IP address, dan range IP yang bisa digunakan. Prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network tanda alamat pada satu jaringan LAN. IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host pada jaringan LAN. Kita akan mencari prefix. Misalkan ada 12 komputer pada suatu ruangan dan IP yang saya gunakan adalah IP kelas B, yaitu 172.16.0.0 sampai 172.32.255.25. Nah, agar kita mencari prefix dengan perpakatan 2, kita bisa lihat yaitu perpakatan 2, itu kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya nggak lebih dan nggak kurang dari 12. Ada 2 pangkat 4, yaitu 16. Karena nggak ada yang berpangkatan 12. Dan rumus prefix ini ada 32 kurang 4. Kenapa 32? Karena total panjang EPF4 itu terdiri dari 32 bit. 32 dikurang 4 itu sama dengan 28. Jadi hasil prefix yang digunakan yaitu /28 karena ada 16 host. Dan kita akan menentukan range IP yang digunakan. IP yang saya gunakan adalah kelas B 172.16.10 sama dengan X/28. Rumusnya 2 pangkat 32 kurang 28 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Lalu kita akan mencari subnet masknya. Rumusnya 256 dikurang 16 yaitu 240. Mencari IP network 0.16 total IP 32. Nah, kalau IP broadcast ini itu dari hasil IP network lalu kita kurangin 1. Contohnya IP 16, IP 32. Nah, kalau kita kurangi 15.31. Dan range IP yang bisa digunakan adalah 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. IP network dan IP broadcast dapat digunakan dan jadi yang dapat digunakan adalah 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.16. Kalau konsep block subnet. Block subnet atau block size increment adalah jarak kenaikan antar network dalam satu hasil subnetting. Blok ini menentukan lonjakan network berikutnya, range IP dalam satu subnet, letak broadcast address. Cara mencari blok subnet, rumusnya block size 256 dikurang angka subnet mas pada oktet terakhir yang berubah. Contohnya, ada subnet mas 255.255.255.192. Maka dua maka 256 dikurang 192 sama dengan 4. Artinya network akan meloncat setiap 64. Konsep. Nah, contoh penerapannya yang kita ketahui 192.168.1.0/26. Subnet masknya itu 255.255.255.192. Bloknya itu 64. Maka subnetnya 192.168.1.0, 192.168.1.64 dan seterusnya. Kenapa bisa 6128? Karena diloncat. Itulah network ID masing-masing subnet. Cara menentukan host dan broadcast, ambil contoh 192.168.1.64/24. Karena blok 64, maka network 192.168.1.64, broadcastnya 192.168.1.127.
Untuk hostnya 192.168.1.265 sama dengan 192.168.1.126. Caranya, kalau broadcast itu tadi network berikutnya dikurangin satu. Kan network berikutnya tadi 128, maka 128 dikurangi satu yaitu 127. Nah, kenapa disebut blok? Karena IP dalam blok-blok ukuran tertentu. Semakin besar prefix, maka blok semakin kecil dan host semakin sedikit. Sedangkan semakin kecil prefix, blok semakin besar, host semakin banyak. Contoh blok umum tertentu ada di sini, kita bisa lihat. Lanjut. Ada IPv4 delivery type. Nah, IPv4 ini memiliki beberapa jenis cara pengiriman paket berdasarkan tujuan pengirimannya. Ada 3 jenis utama dalam IPv4. Ada unicast, broadcast, multicast. Untuk unicast sendiri, dia adalah metode pengiriman data dalam jaringan dengan mekanisme satu ke satu. Data dikirim dari satu pengirim ke satu menerima menggunakan alamat IP tujuan spesifik. Dalam proses ini, komunikasi berlangsung secara langsung point to point sehingga hanya perangkat yang dituju yang menerima data pengiriman unicast. Umumnya dia menggunakan protokol TCP yang memastikan data sampai dengan benar, dan jika terjadi kegagalan, data akan dikirim ulang hingga berhasil. Dan metode ini banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti browsing, pengiriman email, dan berbagai file antara komputer. Untuk multicast, dia adalah metode pengiriman data yang mirip dengan broadcast, namun memiliki utama pada multicast. Data hanya dikirim ke sejumlah perangkat yang tergabung dalam satu grup alamat tertentu. Perangkat yang tidak tergabung dalam grup tersebut tidak akan menerima data. Alamat yang digunakan adalah metode ini disebut dengan alamat multicast, dan penggunanya berbeda tergantung jenis layanan. Beberapa contoh alamat multicast adalah 244.0.0.18. Dia digunakan untuk FRRP. Nah, ada 224.0.0.5. 224.0.0.6 dia digunakan untuk OSPF. Ada 224.2.0.0 sampai 224.2.1.7.253, dan ini digunakan untuk konferensi multimedia. Multicast sering digunakan dalam layanan seperti real-time streaming, video conference, dan siaran online. Ada broadcast. Ini adalah metode pengiriman data ke banyak perangkat sekaligus dalam satu jaringan point to multipoint. Pada metode ini, data dikirim ke semua perangkat tanpa memastikan apakah perangkat tersebut menerima atau tidak. Broadcast ini biasanya digunakan dalam jaringan lokal dan memiliki alamat khusus yang disebut alamat broadcast, yaitu alamat terakhir dalam sebuah subnet. Contohnya, jika jaringan 192.168.1.0.124, maka alamat broadcast-nya adalah 192.168.1.255, disebutnya subnet broadcast. Selain itu, ada juga limited broadcast, yaitu 255.255.255.255. Ini digunakan untuk mengirim ke semua perangkat dalam jaringan lokal tanpa kita melihat subnetnya. Ada konsep switch dan router. Kalau untuk konsep router adalah perangkat jaringan yang bekerja di layar 3 network pada OSI model, dan ini fungsinya untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Cara kerjanya, router menggunakan IP address untuk menentukan jalur terbaik, dan ini bisa dihubungkan ke LAN atau internet. Ciri-cirinya, dia mengatur routing jalur data, bisa di HCP, NAT, firewall, dan digunakan untuk koneksi antar jaringan. Contoh kasus router di rumah atau di sekolah.
Banyak komputer atau laptop terhubung ke WiFi. Router ini menghubungkan jaringan lokal ke internet. Contohnya, laptop kamu akses ke Google. Router menerima request dari laptop, meneruskan ke internet, mengirim kembali hasil ke laptop. Tanpa router tidak bisa akses internet. Switch adalah perangkat jaringan yang bekerja di layar 2 data link pada OSI model. Ini fungsinya untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokalan. Cara kerjanya, switch menggunakan match address untuk mengirim data. Kalau data hanya dikirimkan ke perangkat tujuan lebih efisien dari hub. Ciri-cirinya ini digunakan di jaringan lokal, misalnya lab komputer, kantor, tidak memutar API antar jaringan, bisa menggunakan fitur seperti FLN. Contoh kasus switch di lab komputer sekolah, ada 20 komputer terhubung ke satu switch. Saat komputer A kirim ke file komputer B, switch membaca MAC address B. Data langsung dikirim ke B saja, tidak ke semua komputer. Hasilnya jaringan lebih cepat dan tidak bentrok. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi